Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Tariu Borneo Bangkuil Rajak siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi 1 Komando. Pasukan Merah jaga negeri. Tariu! 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 Siap terus berjuang. Siap terus melawan. Tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Merdeka! Tariu! 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 Banyak orang ya mengagumi Habib Rizik. Nah, tadi ilmu beliau, karismatiknya, konsistensinya dengan perjuangan itu menjadi guru saya. Hakikatnya saya harus hormati. Bahkan samina wa ta'na. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Imam Besar Habib Rizik di Medan. Lantaran Rizik dinilai sudah melontarkan pernyataan yang menuai polemik. Sementara itu pemirsa, di sela-sela kesibukannya, Sang Presiden menyempatkan diri jalan-jalan di Medan. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini disambut histeris warga. Pendukung Rizik Syihab mulai panas melihat GBK dipenuhi lautan manusia yang mencintai Presiden Joko Widodo. Relawan Presiden Joko Widodo menggelar acara Gerakan Nusantara Bersatu pada Sabtu pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ratusan massa persaudaraan alumni 212 menggelar aksi damai bela Islam di kawasan Patung Kuda Merdeka Barat, Jakarta. Semuanya harus bekerja keras, setuju? Jayalah negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu orang nomor 1, itu ibu yang saya. Alhamdulillah ya Allah. Seorang ibu menangis haru saat iring-iringan kendaraan Presiden tiba di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk membagikan sejumlah paket bantuan kepada warga dan juga pedagang. Ya Allah Pak, senang sekali baru kali ini Pak Jokowi datang ke Gemolong Pak. Senang sekali Pak, ya Allah Pak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu Robisan Alvin ya Allah. Alhamdulillah, moga-moga Pak Jokowi panjang umur, sehat selalu ya Allah. Ibu perasaan gimana ketemu Pak Jokowi, Bu? Senang banget. Saya nggak bisa ngomong. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong lulu, nggak apa-apa, kasih gelar si Raja Bohong. Namun, sayangnya gelar si Raja Bohong yang diberikan Rizik kepada para pejabat bahkan Presiden berbalik kepada Rizik Syihab sendiri. Seteruan antara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra dan Imam Besar FPI Rizik Syihab memanas. Bahkan Yusril menjuluki Rizik Syihab sebagai Raja Bohong. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa. Sepatah komunikasi bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Oh. Habib Rizik. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Dia kaget kan, lo Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji ada semua Kak. Saya kirim ke dia. Diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Dengan demikian maka clear bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof. Yusril. Tetap bohong, terus menerus bohong. Kasih nama si Raja Bohong, si tukang bohong.
Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengakuan dunia internasional kepada Indonesia terwujud dengan diberikannya penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali 2020 merupakan sebuah pengakuan internasional kepada Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini adalah award yang sangat bergengsi dan ini tentu saja bagi kami, bagi Presiden Jokowi, juga sekaligus bagi masyarakat Indonesia merupakan kehormatan yang luar biasa. Presiden Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia. Presiden Joko Widodo menghadiri Global Food Security Forum di Bali pada Minggu malam. Dalam acara tersebut, Presiden mendapatkan kejutan dengan dianugerahi penghargaan bergengsi Global Citizen Awards 2022 dari Atlantic Council. Presiden Joko Widodo dianggap memberikan kontribusi luar biasa pada kemanusiaan. Saya kira ini negara kita Indonesia dilihat sebagai negara yang stabil, ekonominya stabil, politiknya bersatu, masyarakatnya. Oleh sebab itu harus dijaga. Presiden Joko Widodo kembali masuk dalam daftar 50 besar tokoh muslim yang berpengaruh di dunia berdasarkan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020. Ini adalah ke-6 kalinya secara beruntun bagi Presiden Jokowi berada di sampul 50 tokoh muslim dunia sejak ia menjabat pada 20 Oktober 2014. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berada di peringkat 12 untuk daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021. Presiden Jokowi masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Dalam daftar itu, Presiden Jokowi menempati posisi ke-13. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kali ini prestasi ini datang dari Jokowi yang menempati peringkat 13 dalam 50 besar daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia 2023. Alhamdulillah, itu saya kira sebuah penghargaan untuk kita semuanya ya, sebagai negara dengan penduduk muslim besar di dunia. Nanti saya ya tetap terus akan bekerja apa adanya seperti biasanya. Kebijakan yang diambil dalam pemerintahan selama ini kan diarahkan pada kepentingan maslahat umat, tepatnya adalah kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dan di dalam rakyat itu mayoritas kalau dilihat dari agamanya kan Islam, dan itu dirasakan ya mulai dari urusan pendidikan, kesehatan. Artinya ini saya kira satu apresiasi yang tidak mengada-ada. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Merdeka! Tareo! 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 Siap terus berjuang, siap terus melawan. Tidak peduli ancaman, kita akan melawan sampai ajal. Pasukan Merah kawal Jokowi 1 Komando. Pasukan Merah jaga negeri. Tareo! 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 Presiden Joko Widodo diserbu ribuan orang Dayak saat berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 29 November 2022. Foto-foto Presiden Jokowi yang dikerubungi ribuan orang Dayak itu pun dibagikan di akun Instagramnya. Pada foto tersebut, terlihat Presiden Jokowi berada di sebuah panggung. Sementara itu, ribuan orang Dayak mengelilingi panggung yang menjadi tempat Presiden Jokowi berdiri. Dalam foto yang dibagikan, terlihat beberapa orang Dayak itu berupaya mengulurkan tangannya agar disentuh oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Presiden Jokowi pun terlihat memakai kemeja berwarna putih dan celana hitam, namun di kepalanya terlihat tutup kepala khas Dayak atau yang kerap disebut sebagai seraung. Presiden Jokowi juga terlihat memakai rompi bermotif Dayak berwarna merah. Sementara ribuan pria Dayak yang menyapa Presiden Jokowi terlihat memakai pakaian adat mereka yang lumrahnya bertelanjang dada.
Terlihat tato khas orang Dayak tergambar di tubuh mereka selama menyapa ribuan orang Dayak. Presiden Jokowi juga terlihat didampingi seorang pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato lukisan khas Dayak. Terlihat mimik wajah ribuan orang Dayak itu antusias dan bahagia saat bertemu dengan presiden mereka. Semuanya harus bekerja keras, setuju? Jayalah negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ribuan relawan pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terhimpun dalam gerakan Nusantara Bersatu menggelar pertemuan di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November. Pertemuan tersebut sebagai bukti kecintaan rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Namun meskipun sudah banyak bukti bahwa masyarakat sangat mencintai Presiden Joko Widodo ini, salah satu mujahid 212, Damai Hari Lubis, menyebut rakyat lebih mencintai sosok Rizik Syihab ketimbang Presiden Joko Widodo. Damai Lubis menyebutkan hal itu terbukti ketika Presiden Jokowi hadir dalam acara Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November. Kapasitas Stadion GBK tidak terisi penuh, estimasinya tidak sampai 90% dihadiri oleh masyarakat yang mengidentifikasi jati diri mereka sebagai sukarelawan Jokowi, kata Damai Lubis dalam siaran persnya Minggu 27 November. Pria yang juga menjadi pengamat politik itu menyebut jumlah pendukung Presiden Jokowi tidak sebanding dengan simpatisan mantan Imam Besar FPI Rizik Syihab. Bisa dipastikan jika komparasi terhadap kepulangan HRS pada 10 November 2020, nampak gambaran nyata para penjemputnya berlipat jumlahnya dari kapasitas Istora Senayan atau GBK, kata Damai Lubis. Dia menyebutkan apabila memang diperbolehkan para pendukung Rizik Syihab untuk berkumpul dan memakai GBK, maka jumlahnya akan lebih banyak dari sukarelawan Jokowi. Meski hanya acara siraman rohani, maka estimasinya para pengunjung tidak akan kebagian tempat duduk. Diyakini Jalan Sudirman dan Gatot Subroto akan disesaki umat pencinta HRS, kata Damai. Dia mengatakan apabila pada reuni 212 nanti Rizik Syihab bisa hadir dan lokasi yang dipakai GBK atau Monas, maka lokasi akan sangat dipadati para simpatisan menurutnya. Bisa jadi halaman Istana Negara pun jika dibuka pagarnya akan disesaki massa dan termasuk para penjajah makanan pencari rezeki, pungkas dia. Padahal Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi atau ABJ, Michelle Umbas mengatakan pertemuan Gerakan Nusantara Bersatu ini adalah pengobat rindu para pendukung terhadap Presiden Joko Widodo karena sudah lama tidak melakukan pertemuan akbar seperti itu, bukan seperti 212 yang melakukan reuni setiap tahunnya. Acara Nusantara Bersatu di GBK yang hari ini diikuti oleh ribuan orang massa pendukung Jokowi sekaligus membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap dicintai dan memiliki pendukung fanatik di seluruh Indonesia, kata Umbas di GBK Senayan. Selain itu, Umbas mengatakan para pendukung Presiden Jokowi sejatinya akan tetap setia menunggu arahan termasuk menentukan sikap politik dalam estafet kepemimpinan pada 2024 mendatang. Menurut dia, Presiden Jokowi secara tersirat dan bahasa analogi sebenarnya sudah memberikan petunjuk terkait siapa calon presiden 2024 yang akan didukungnya. Melalui acara di GBK, membuktikan Presiden Jokowi dicintai oleh masyarakat. Presiden Jokowi pula sangat mencintai rakyatnya, begitupun dengan setiap kunjungan presiden yang tidak pernah sepi oleh lautan masyarakat yang menanti kehadiran sang presiden di setiap daerah. Hebatnya di penjuru manapun, bahkan luar negeri, selalu riuh dengan teriakan kecintaan terhadap Presiden Joko Widodo. Melalui program pembangunan yang merata ke seluruh daerah di Indonesia, dia mengelilingi Ibu Pertiwi ini. Dari satu daerah ke daerah lain, setiap tiba di suatu wilayah, dia disambut oleh masyarakat. Biasanya, warga menyambutnya dengan tarian adat dan budaya daerah tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya.
Layaknya Bung Karno yang menjadi presiden idola rakyat, di masa sekarang Presiden Jokowi pula telah menjadi presiden dambaan masyarakat. Saat menjadi presiden, ketika Bung Karno berkunjung ke suatu daerah, dia selalu mendapatkan sambutan yang meriah dari warga. Kedatangannya kerap membawa kebahagiaan untuk rakyat, begitupun dengan Presiden Joko Widodo. Setiap kehadirannya di suatu daerah, beliau sering sekali mendapatkan sambutan yang meriah. Kemudian beliau juga membawa sukacita bagi masyarakat. Dengan demikian, kunjungan Presiden Joko Widodo yang selalu mendapatkan animo baik dari masyarakat, membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Presiden Jokowi merupakan presiden pilihan masyarakat yang dedikasinya hanya untuk rakyat dan negara. Dia mencintai warganya dan dia pula sangat mencintai rakyatnya. Dia adalah pemimpin sederhana dan presiden idola semua kalangan masyarakat. Selain itu, sifat rendah hatinya juga terlihat ketika Presiden Jokowi tidak marah ketika terus-menerus diserang dan dihina oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Walaupun berbagai tuduhan yang sangat menyakitkan ditujukan kepadanya, Presiden Jokowi tidak marah dan tidak mudah terpancing emosinya saat menghadapi semua tuduhan negatif yang tertuju kepadanya. Presiden Jokowi tidak ingin membalas pembunuhan karakter terhadap dirinya dengan melakukan pembunuhan karakter kepada orang lain. Luar biasanya, kebanyakan para penghina yang ditangkap polisi pun diberi pengampunan oleh Presiden Joko Widodo. Setiap presiden pasti banyak berkutat pada urusan-urusan negara, begitu juga ketika bertemu rakyatnya. Tidak lepas dari hal yang menyangkut hajat orang banyak, Presiden Joko Widodo ternyata tidak hanya melayani beragam pertanyaan dari pejabat, tapi juga kepada semua orang. Dikenal sebagai pribadi yang ramah, Presiden Jokowi juga turut menjawab pertanyaan-pertanyaan remeh yang diajukan warga atau anak-anak pada beberapa kesempatan. Presiden Joko Widodo melalui jabatan 2 periodenya mampu membawa Indonesia lebih dikenal dunia dan perkembangan Indonesia yang begitu signifikan membuat Presiden Joko Widodo semakin dicintai rakyat. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak akan pernah meninggalkan kesempatan jika Presiden datang berkunjung ke daerah meskipun hanya sekedar memanggil nama Presiden. Dan jika beruntung mendapatkan kenang-kenangan dari Presiden yang hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia. Gaya Presiden Dodo di setiap kunjungannya yang amat dekat dengan rakyat, membuat rakyat merasa bahwa pemerintah ada untuk mereka. Rakyat merasa bahwa Presiden ada untuk mereka, dan itu dinyatakan oleh semua kerja dan pembangunan di setiap program Presiden di seluruh penjuru Indonesia yang merata. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong lulu, nggak apa-apa, kasih gelar si Raja Bohong. Sudah tidak lama muncul Rizik Syihab kembali memberikan pernyataan kontroversial yang diduga menyindir Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan ia ceramah, Rizik Syihab menyoroti orang yang punya jabatan tinggi tapi hobinya berbohong dan seharusnya pantas untuk dijuluki si Raja Bohong menurutnya. Pada ceramahnya tersebut, Rizik Syihab menjelaskan tentang bahaya perang terminologi atau perang istilah. Rizik menilai saat ini terjadi fenomena di mana perbuatan yang salah malah diberikan istilah yang diperhalus, sementara perbuatan yang baik malah diberikan cap-cap yang buruk. Jika mengingat kembali julukan si Raja Bohong, bukan kali ini saja Rizik memberikan gelar tersebut pada pejabat yang menurutnya berbohong. Banyak deretan nama yang disebut berbohong oleh Rizik. Namun, sayangnya gelar si Raja Bohong yang diberikan Rizik kepada para pejabat bahkan presiden berbalik kepada Rizik Syihab sendiri, bukan rahasia umum lagi bahwa hakim telah memvonis bersalah Rizik Syihab yang telah sebarkan kebohongan. Sedangkan Presiden Joko Widodo yang ia sebut sebagai si Raja Bohong justru mendapatkan berbagai gelar yang tidak dapat ditandingi. Terbaru, Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hassan bin Ali 2022 dari Uni Emirat Arab pada Senin 7 November 2022.
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat oleh Sekretaris Jenderal Abu Dhabi Peace Forum atau ADPF Al-Mahfuz bin Abdullah bin Bayah. Pada intinya adalah beliau, Al-Mahfuz, menegaskan kembali mengenai award yang telah dianugerahkan kepada Bapak Presiden, yaitu Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan bin Ali 2022. Ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dari laporan reporter Kompas TV Gratia Ador. Pratikno mengatakan penghargaan yang diperoleh Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia ini sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfuz bahwa award ini sangat bergengsi menggunakan nama Imam Hasan bin Ali. Itu adalah ditegaskan cucu dari Nabi Muhammad SAW, tutur Pratikno. Penghargaan ini, kata Pratikno, dimaksudkan untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab, sekaligus memberikan semangat kepada kita semua untuk sukseskan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia, ucapnya. Penghargaan itu diberikan lembaga yang dipimpin oleh Syekh Abdullah bin Bayah, ahli hukum Islam terkemuka, yang lantang menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak minoritas Muslim. Menurut Sofan, penghargaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi itu merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam mempromosikan dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan koeksistensi di negara Muslim terbesar di dunia ini. Selain itu, Presiden Joko Widodo kembali masuk daftar 50 besar tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021, versi The Muslim 500. Presiden Jokowi juga naik di peringkat ke-12 setelah pada tahun 2020 berada di urutan ke-13. Situs The Muslim 500 untuk edisi 2021 atau The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2021, telah mempublikasikan Presiden Joko Widodo berada di urutan ke-12 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Kata juru bicara Presiden Fajrul Rahman melalui keterangan tertulis 16 Desember 2020. Fajrul menyebutkan Presiden Jokowi masuk dalam daftar tokoh Muslim paling berpengaruh versi The Muslim 500 sejak tahun 2015. Bahkan kata dia, sejak lama telah masuk daftar tersebut, Presiden Jokowi selalu menembus peringkat 20 besar. Pemerintah mengapresiasi penghargaan dunia tersebut, ujar Fajrul. Fajrul mengeklaim di Indonesia pemerintahan Presiden Jokowi terus menggelorakan semangat toleransi, keberagaman, kebinekaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan keyakinan. Sebagai semangat perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia dalam bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, kata dia. Dilihat pada situs themuslim500.com, ada dua tokoh Indonesia lain yang masuk 50 besar Muslim paling berpengaruh di dunia. Mereka yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siraj di peringkat ke-18, serta tokoh NU Habib Lutfi bin Yahya di peringkat ke-32. Kemudian pada tahun 2015, pemberian Star of the Order of King Abdul Aziz Al Saud Medal yang diberikan secara khusus oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud kepada Presiden Joko Widodo di Istana Al-Salam Diwan Malaki menunjukkan apresiasi yang luar biasa dari Kerajaan Arab Saudi kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan Republik Indonesia. Medali itu merupakan Order of Merit tertinggi bagi para pemimpin negara sahabat. Penghargaan tertinggi Kerajaan Arab Saudi pernah diberikan kepada Presiden Obama, Perdana Menteri Cameron, dan Shinzo Abe. Medali itu artinya sebuah penghormatan dan sekaligus persahabatan bagi seorang kepala negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia.